Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atin, mewakili dari Forum Aksi, akan membahas masalah yang sedang booming saat ini di eranya Prabowo. Nah, untuk itu pemirsa yang budiman, kita akan membahas masalah Kabinet Prabowo Bayangan Jokowi. Untuk itu telah hadir di sebelah saya seorang pakar dari UI Watch, Bapak Asrul Harun. Dia juga pernah menjabat sebagai anggota dewan, notaris, usaha, dan juga saat ini menjadi pengamat politik. Selamat sore Pak Asrul Harun. Selamat sore, Dik Tin. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Amin. Nah, untuk itu pemirsa yang budiman, jangan lupa subscribe, komen, share, like, dan share. Kita kembali ke Bapak Asrul Harun. Bang, Babang apa boleh abang, boleh Bapak? Boleh. Saya panggil, oke. Saya abang yang abang aja, Pak, dekat. Oke. Bang. Ya. Ini mengenai kabinet Prabowo. Orang nih menggadang-gadang, wah ini mah kabinet bayangan nih karena orang-orang lama, orang-orang yang lama dipanggil lagi, Bang. Nah, menurut abang, akankah Prabowo tetap ada intervensi karena dia memanggil yang lama-lama itu, Bang? Dari kabinet-kabinet yang lama, apa ada intervensi atau ada apakah dari ini semua, Bang? Coba abang silakan. Prediksinya abang seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang sangat menarik. Oke. Yang mengatakan kabinet Prabowo ini kabinet bayangan daripada Jokowi. Iya. Agar para pendengar tahu komentar saya, Prabowo ini kan orang politik. Dari pertama saja dia mengatakan mentornya itu Jokowi. Ingat nggak keterangannya, men? Itu bagaimana dia menyenangkan Jokowi karena Jokowi masih berkuasa sebagai presiden, punya kewenangan, dan dia seorang militer dari prajurit akademi militer karena presiden itu atasan tertinggi dari dia. Itulah disiplin militernya. Jadi dia tetap akan menyenangin Presiden Republik Indonesia sepanjang dia salah satu Menteri Pertahanan di kabinetnya Jokowi. Itu harus dipahami dulu. Kalau menurut saya, selesai dia dilantik, Prabowo ini akan melihatkan jati dirinya siapa ya Prabowo ini. Ya, semoga ya Bang ya. Ya, itu menurut saya. Bangsa Indonesia ya. Prabowo ini seorang militer. Dia tidak bisa dibayang-bayangin diatur oleh Jokowi. Tetapi sebelum dia dilantik, menurut saya, mudah-mudahan saya salah, dia akan akomodir apa yang keinginan Jokowi ini. Sehingga orang nggak mengerti politik menganggap Prabowo ini bayangan-bayangan dari Jokowi. Banyak saya dengar di luar, tapi itu bukan tipikalnya Prabowo. Apalagi tentang yang beredar di kalangan medsos tentang Fufu Fafa. Siapa yang tidak punya hati, perasaan? Benar. Prabowo, kecuali Prabowo ini orang abnormal. Iya, betul. Sepanjang dia normal, dia tidak akan mengambil tindakan nanti pada saat tertentu. Betul, Bang. Itu menurut saya. Kecuali Prabowo ini apa tuh namanya? Tidak mempunyai ini Bang ya. Rasa. Iya, betul. Rasa dan karsa. Ya, kan sudah dihina Bang ini. Udah. Iya. Jadi sudah error in persona.
dia seorang anak yang berketurunan, bukan orang yang dari sosial ekonomi yang rendah, cukup terpandang bapaknya dan kakeknya. Berarti dia menjatuhkan harkat martabat keluarganya. Ia akan tunjuknya, nih Prabowo Subianto, sekian tahun saya berjuang untuk bangsa dan negara. Itu menurut pendapat saya. Mudah-mudahan nggak keliru saya. Kita lihatkan ke depan sesudah dia dilantik. Dan dia paling anti dengan korupsi kalau menurut saya. Kemarin pidatonya saya dengar korupsi. Saya tambahkan kepada Prabowo, Jenderal Adinda, saya anggap karena jauh di bawah saya umurnya. Bukan korupsi, narkoba. Oh, isunya gitu bang? Bukan, narkoba harus diperhatikan. Kemarin di Bali ada, saya lihat lagi. Apa Jokowi mengatakan, satu hari waktu dia pertama habis 50 orang mati tentang akibat narkoba. Hitung 10 tahun, berapa akumulatifnya narkoba ini sekarang. Siapa yang bisa, orang yang dihukum mati yang membebaskan itu presiden. Jokowi pernah membebaskan orang yang kena hukuman seumur hidup narkoba, bandar narkoba. Itu. Jadi abang berharap dan sangat berharap sekali Prabowo ini bisa mengambil tindakan lebih baik dan tidak mengikuti Jokowi ya bang ya? Menurut saya tidak. Jangankan dia lebih tegas pada SBY. Kalau menurut saya lebih tegas pada SBY Prabowo ini. Harus lebih tegas gitu bang ya? Dia lebih tegas pada SBY. Kalau SBY tidak. Kalau menurut saya, sudah saya prediksi dari pertama. Pertama saya respect, kedua saya nggak respect lagi sama SBY itu. Itu. Ya. Nah pertanyaan kedua nih bang. Di kabinetnya Jokowi kan orang-orang lama nih bang. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan nih termasuk Sri Mulyani nih bang. Ya. Dia kan Menteri Keuangan yang bang. Ya. Akankah ya kabinetnya Prabowo, dia ini adalah orang lama yang dipanggil, apakah ia akan menjabat lagi sebagai Menteri Keuangan bang? Mudah-mudahan dengan argumen saya dan yang lain yang masuk ke Prabowo atas masukan tentang latar belakang Sri Mulyani ini, menurut saya tidak akan dipakai. Kalaupun dia pakai oleh Prabowo, karena ada isu yang berkembang, Sri Mulyani ini pintar melaksanakan keinginan atasan. Karena Prabowo bukan menjilat, mengambil uang untuk kepentingan atasan. Karena apa? Saya mendengar kemarin waktu di Kadin, si Asyim punya utang 2,4 triliun dan pajak-pajak belum dibayar di Swiss. Rumahnya sudah disita, bungalow-nya sudah disita senilai 200 miliar kalau tidak salah saya. Apa itu benar atau tidak? Iya, bang. Itu di Kadin sudah beredar, di medsos sudah beredar. Apakah itu dia peralat Sri Mulyani bagaimana mengakalin untuk membayar utang adiknya di Swiss? Kalau tidak, kemanapun dicecer adiknya si Asyim. Nah, saya yakin kalau itu dilakukan oleh Prabowo, dia akan membunuh nama baik keluarganya. Betul bang. Masih banyak harta-hartanya Prabowo yang lain yang bisa untuk menyelesaikan utang. Utang itu, perjanjian itu tuh perdata. Kecuali kriminal, penipuan. Itu baru kriminal. Jadi oleh karena itu jangan Prabowo takut tentang yang dikatakan utang si Asyim 2,4 triliun. Dan dikonfirmasikan kepada Asyim pada saat di Kadin itu, itu lagu lama, kata Asyim.
Hasim menutup komentar orang yang bertanya kepada dia. Mudah-mudahan Prabowo tanggap dalam masalah ini. Karena yang datang itu Prabowo harus tes, tanya sama CP-nya, sama informasi yang dicocokin, kejujuran. Prabowo boleh pilih orang yang pertama jujur dan loyal dan berintegritas. Itu syaratnya. Kalau tidak jujur, Prabowo pun bisa juga dibohongin ya. Rakyat ini bisa dibohongin. Dan tidak loyal. Dan loyal, dia berani kerja malam bang. Lihatlah malam-malam bagaimana uang Senturi bisa keluar masih Ani. Benar bang, ya benar. Bertruk-truk saya dengar dari BI keluarnya uang itu dulu. Kasus Senturi. Nah, siapa yang dibela? SBY, koleka-kolekanya dulu. Okay. Yang Bank Senturi. Karena tidak pantas. Nah, banyak yang korban. Nah, itu. Nah, jadi harapan abang nih, Sri Mulyani jangan sampai kepilih jadi Menteri Keuangan lagi bang ya. Kalau saya mengharapkan begitu, kalau negara ini mau bagus. Mudah-mudahan nih Pak Prabowo mendengar nih bang ya, apa yang menjadi harapan kita nih. Oh ya, harus. Ini sampai di kupingnya harus. Harus. Kalau perlu. Harus bijak dia ya bang ya. Iya. Harus bijak. Yang muka-muka pembohong, muka korupsi, pencuri, pencoleng, itu yang dia lihat juga. Karena yang dipanggil itu kan yang datang duduk, dia lihat mukanya, psikologinya dilihatnya. Mungkin Prabowo punya trik itu, ilmu itu dia lihat. Kalau saya bisa melihat orang tukang bohong, pencuri saya tahu. Ya bang, ya bang. Nah, tahu saya. Sebab indra keenam saya berjalan. Nah, semen saya satu-satunya yang ditipu orang adalah sama orang India. Makanya satu seumur hidup 7 keliling saya nggak mau berurusan sama orang India bisnis. Gitu bang. Siapa aja mau nipu saya sudah tahu. Oh ya ya. Nah, itu. Ya. Ini kan menteri-menterinya ini kan kebanyakan kabinet-kabinet lama semua nih bang ya. Calon kabinet lama, muka-muka lama. Nah terus berharap nih kita nih bang ya. Jangan sampai ini kan belum diketok palu nih bang ya, masih bisa berubah ya semoga ya bang ya. Oh ya, namanya dia reshuffle kabinet ya. nantinya. Iya. Ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini mempunyai hati nurani yang baik, bagus dan bisa mencerna mana yang harus saya ambil sebagai kabinet saya. Ya bang ya, harapan kita seperti itu. Harus dievaluasi. Iya. Dia pikir, dia evaluasi dan dia putuskan. Iya, betul bang. Itu adalah hak prerogatifnya. Itu hanya istilah bunga-bunga aja itu sama Jokowi saya lihat. Karena dia orang politisi, orang udah menganggap Prabowo ini kerbau cucu hidung dengan Jokowi. Nggak sebodoh itu. Apa sih pendidikan Jokowi ini? Prabowo jauh pendidikannya daripada Jokowi. Oke. Moral keluarganya orang berada. Iya betul bang. Jauh. Hartanya banyak ya bang ya. Hartanya banyak. Kakeknya pendiri Bank BNI 46 itu. Margono itu. Iya. Oke. Terima kasih untuk info-infonya abang ini nih. Semoga harapan kita bang ya, sekali lagi Pak Prabowo mendengar apa yang kita bicarakan saat ini ya bang ya. Hatinya tergugah dan membuat Indonesia ini menjadi lebih baik ke depannya. Jangan seperti yang sudah-sudah. Seperti itu bang ya? Ya. Oke. Mudah-mudahan didengar orang-orang kepercayaan Prabowo, orang-orang kepercayaan ini bisa mengantarkan omongan kita ini kepada Prabowo. Iya. Menjadi Indonesia menjadi lebih baik ya bang ya. Untuk lebih baik. Iya. Benar. Oke. Kan itu tujuan kita bernegara, berbangsa. Bukan untuk menghancurkan anak bangsa Indonesia ini dan negara ini. Oke, ya bang. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk abang. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu ya bang. Ya, ya.
Pokoknya Sama-sama. kita berharap Indonesia ini menjadi lebih baik ya Bang. Ya, Ya, demi berharap untuk itu bangsa, bangsa dan negara ini ya Bang. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita